Selamat pagi, Bu Siana dan teman-teman semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh jam upload dan durasi video Reels terhadap viewers pada media sosial Instagram. Untuk di sini bahan dari eksperimental desain yang saya telah buat. Saya Alvin Agustinus Gondo dengan NRPC 13/2060. Saya buka dengan sebuah pendahuluan terlebih dahulu, di mana lahirnya TikTok itu memberikan sebuah tren ataupun dampak yang banyak sekali kepada media sosial dan juga terutama kepada pengguna-penggunanya. Tidak terasa ataupun tidak ketinggalan juga bahwa Instagram juga akhirnya terbawa tren tersebut untuk bisa beradaptasi dan juga menjaga jumlah penggunanya dengan meluncurkan suatu fitur baru yang namanya Reels, gitu ya, seperti video yang durasinya lebih panjang daripada story maupun postingan pada sebuah Instagram itu sendiri. Lalu penulis di sini, dalam hal ini saya ingin mengetahui apakah jumlah views pada akun Born for Makeup di kanan layar kita ini dipengaruhi oleh jam upload atau durasi video saat melakukan postingannya. Begitu ya, ini adalah akunnya di kanan layar kita, ini adalah postingan-postingannya. Lalu, metode penelitian apa yang saya gunakan untuk bisa mengerjakan soal kali ini? Jadi seperti ini. Pertama dari faktor dan levelnya dulu. Saya menggunakan dua faktor, yaitu adalah yang pertama jam upload, di mana levelnya ada dua, yaitu dilakukan pada siang hari pukul 12 hingga 2 pada siang hari dan juga pada malam hari, yaitu pada pukul 00.00 hingga 02.00. Ini adalah rentang waktu melakukan postingannya. Sementara itu untuk durasi videonya, yaitu durasi videonya ada yang di bawah 30 detik. Di sini adalah faktor keduanya dengan levelnya, dan juga level yang kedua adalah 30 detik ke atas. Nantinya yang dilakukan adalah kombinasikan di sini jam upload dan juga durasi video yang ada untuk bisa mendapatkan responsnya. Maksudnya adalah jam upload siang, bisa melakukan postingan di bawah 30 detik, maupun juga siang hari yang 30 detik ke atas, begitu. Jadi nantinya melakukan kombinasi, terdapat 4 kombinasi yang berbeda, begitu ya. Dan juga replikasinya, saya melakukan masing-masing adalah 10 kali. Berarti ketika di total, berarti akan ada 4 kali 10 atau 40 kali informasi jumlah views yang saya peroleh. Maka berikutnya adalah cara pengukuran respon, di mana saya mencari video Reels yang sesuai dengan durasi video yang ditentukan terlebih dahulu. Yaitu ketika saya mencari yang di bawah 30 detik, berarti saya sesuaikan. Lalu kedua, saya melakukan postingan yang sesuai dengan di sini rentang jam yang sudah disediakan tadi, yaitu jam 00.00 sampai 02.00 atau 12 sampai 14.00. Lalu juga melakukan pencatatan terhadap jumlah views yang ada 2 hari setelah video diupload. Jadi saya memberikan sebuah parameter yang sama, yaitu 2 hari. Lalu berikutnya adalah melakukan sesuai dengan jumlah replikasi yang diinginkan, yaitu adalah tadi totalnya 40 kali. Lalu berikutnya adalah hasil pengumpulannya. Kira-kira seperti ini. Ini adalah hasilnya. Di sini hanya tertera 28, tapi nantinya di Google Sheets-nya lebih lengkap. Lalu berikutnya bagaimana? Kita akan masuk ke Minitab. Kira-kira seperti ini. Sekarang langsung mau dicoba kerjakan. Caranya adalah start, langsung kepada DOE, lalu factorial, lalu create factorial design dengan general full factorial design, langsung dicek ke designs-nya, ada name-nya, ini akan di-rename, jadi 2 faktornya. Upload dan di sini durasi videonya. Dengan di sini jumlah replikasinya 10, karena tadi 10 kali masing-masing, dan number of level-nya adalah 2. Lalu block on replicates dinyalakan, sementara itu berikutnya melirik pada options, di mana randomize runs-nya dimatikan agar informasi bisa diupload secara manual. Lalu sekarang untuk factors-nya bisa diganti jadi teks, di mana berikutnya levelnya yang kita akan perbaharui, yaitu adalah jam upload, berarti di sini siang hari, dan juga jam upload yang kedua adalah pada malam hari. Sementara itu untuk durasi video, juga bisa dituliskan, yaitu adalah tadi di bawah 30 detik sesuai dengan eksperimennya, begitu ya. Lalu ini 30 detik dan ke atas. Tuliskan seperti ini, lalu oke. Tinggal di oke, maka ini adalah hasilnya. Lalu berikutnya, ini adalah multi-level factorial design dengan design summary yang seperti ini, dengan number of level tadi 2 dan 2. Sekarang kita mau tuliskan juga untuk berikutnya, yaitu adalah yang diperoleh, yaitu adalah jumlah views-nya. Jadi tinggal dituliskan jumlah views, di mana ini adalah informasi yang didapatkan setelah melakukan observasinya ya. Saya akan masukkan 1 sampai 40-nya, saya ambil dulu data dari Excel-nya. Seperti ini. Sekarang untuk jumlah views-nya langsung, ini adalah informasi yang didapatkan dari Excel-nya. Lalu kita langsung mengolah datanya, statistik, langsung ke DOE, factorial, dan analyze factorial design. Yaitu adalah responses-nya jumlah views, graphs-nya 4-in-1-nya jangan lupa dicentang, lalu juga storage-nya, feeds, dan residual juga.
lalu langsung di OK. Ini adalah hasilnya. Cukup di sini kita langsung bahas secara khusus kepada residual plots for jumlah views. Ada normal probability plot versus width, right? Di sini histogram dan juga versus order. Mau bahas secara khusus tentang histogram dan normal probability plotnya. Dari histogramnya dulu, dilihat bahwa informasinya, datanya itu cenderung di sebelah kiri. Berarti kita tahu ini adalah modelnya right skewed. Sementara itu untuk versus fits-nya, juga kita lihat bahwa versus fits di sini disimbolkan bahwa residual yang ada itu didistribusikan secara acak atau bisa dituliskan juga sebagai randomly distributed. Sementara untuk versus ordernya, dilihat bahwa plot jatuh secara acak di garis tengah, sehingga juga bisa dikatakan sebagai independent. Kita mau melihat apakah ini memenuhi atau tidak pada syarat IIDN juga. Sekarang kita mau ambil untuk normal probability plotnya, caranya basic statistics, normality test dengan variabelnya adalah resi. Langsung kita OK, ini adalah probability plotnya. Kita mau lihat dari p-value-nya. Sebelumnya juga kita tahu bahwa kita mau uji di sini dengan H0-nya adalah residual berdistribusi normal. Sementara itu juga untuk H1-nya di sini adalah residual yang tidak berdistribusi normal. Distribusi secara normal gitu ya. Di mana diketahui p-value yang digunakan adalah 0,05. Ini 0,051, dia sedikit di atas H0, berarti dia itu adalah gagal tolak H0, di mana sesuai dengan H0-nya ya, yaitu adalah berdistribusi secara normal. Kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu adalah mau melihat apakah ini memenuhi IIDN atau tidak. Caranya adalah di sini kita ke time series, autocorrelation, langsung ke resi, lalu di OK. Ini adalah hasil dari autocorrelation function-nya, di mana kita lihat ini ada garis merahnya di sini, bahwa garis birunya begitu ya, itu tidak ada yang menyentuh garis merah tersebut, di mana dikatakan aman atau di sini independen juga, yaitu bisa memenuhi syarat IIDN. Sekarang langsung ya, caranya adalah kita mau lanjutkan, yaitu kita perlu mendapatkan test for equal variance-nya. Begitu. Jadi caranya adalah ANOVA, test for equal variance, lalu di sini responses-nya adalah resi. Lalu ini apa? Dituliskan adalah di sini durasi videonya dulu, baru jam upload-nya. Durasi video lalu jam upload, lalu sudah. Oke. Oke, nanti hasilnya akan keluar seperti ini, di mana kita bisa lihat pada di sini p-value. P-value-nya didapatnya adalah 0,753, di mana H0 sendiri adalah semua varian sama, H1 adalah setidaknya ada satu varian yang berbeda. P-value di atas di sini alpha, maka gagal tolak H0, dikatakan variansnya sama dan memenuhi asumsi IIDN, yaitu adalah sifatnya identik, seperti itu. Kita mau kembali ke general factorial regression, di mana kita lihat ini adalah ANOVA, ada model summary coefficient. Kita mau ke model summary dulu, di R-square-nya. R-square-nya 28,71, di mana di bawah dari nilai R-square yang seharusnya yaitu 80%. Artinya apa? Disimpulkan modelnya tidak cocok dengan data. Sekarang ke ANOVA-nya. Kita lihat p-value yang dimiliki. Di mana p-value-nya kita lihat rata-rata di sini di atas dari alfanya, yaitu adalah 5% tadi. Dengan H0 adalah perubahan kondisi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah views, sementara H1 perubahan kondisi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah views. Karena dia gagal tolak H0, berarti apa? Perubahan kondisi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah views-nya. Sekarang mau bahas tentang regression equation. Di mana regression equation selain yang berinteraksi ada yang bernilai negatif seperti durasi video di bawah 30 detik. Lalu di sini ada juga yang siang hari 30 detik ke atas maupun yang malam hari di bawah 30 detik. Artinya dia berbanding terbalik dengan jumlah views. Ketika mereka semakin banyak, jumlah views semakin rendah. Sementara untuk yang positif di sini malam hari di atas 30 detik, siang hari di bawah 30 detik. Ini akan meningkatkan jumlah views-nya. Kira-kira seperti itu. Sekarang mau bahas tentang Pareto chart-nya, yaitu adalah term apa yang paling banyak berkontribusi terhadap variabilitas dalam responsnya. Ini alfanya tetap, lalu A di sini mewakili jam upload, B durasi video, AB ini adalah interaksi dari jam upload dan juga durasi videonya. Lihat bahwa yang paling tinggi ini adalah AB, tapi juga tidak melewati garis merah ini ya, di 2052 ini. Yang artinya apa? Karena dia tidak melewati atau melampaui garis merah, berarti dia tidak berpengaruh secara signifikan, karena tidak melewati di sini ya, yaitu tidak berpengaruh secara signifikan. Sekarang lanjut, gimana kita melakukan hal ini? Kita mau periksa ya dengan stat ANOVA General Linear Model Fits-nya. Kita masukkan responsesnya jumlah views, faktorsnya adalah jam upload, durasi video, dan juga blocks.
Random atau nest, model, option, coding, di sini model yang ditambahkan ya, selain jam upload, durasi video, blocks, dan juga ada jam upload dan durasi video yang saling berinteraksi. Dengan di sini alfanya tetap 5%, graphs-nya dimasukkan yang 4-in-1, lalu juga stepwise-nya oke, result-nya oke, storage-nya juga oke, langsung di oke. Ketika sudah tepat seperti ini, kita periksa model summary-nya, sama dengan yang tadi ya, di sini sama 28,71 untuk R-square, lalu juga ANOVA-nya diperhatikan, coefficients diperhatikan, regression diperhatikan, lalu residual plot for jumlah views dibandingkan juga ANOVA-nya sama, lalu juga coefficients-nya sama, regression equation, lalu juga ada residual plot for jumlah views, ini juga memenuhi syarat II dan lanjut kita mau berikutnya adalah start, kita mau cari factorial plot-nya, yaitu dengan cara ANOVA. Kita mau langsung main effect plots dengan responsesnya adalah jumlah views, jam upload di sini dan durasi video sebagai factorsnya. Lalu langsung tinggal di oke, seperti ini. Sekarang lanjut gimana ini ya, main effect-nya kita lihat di sini plotnya seperti ini. Kita lihat di durasi video yang di bawah 30 detik, rata-ratanya tertinggi ya di 8.682, views begitu ya. Sementara paling rendahnya tidak efektifnya di 30 detik dan ke atas. Sementara untuk jam upload juga tinggi di 8.616 jumlah views ketika di malam hari daripada yang di siang hari. Maka lebih efektif di malam hari di sini untuk jam uploadnya dan juga durasinya di bawah 30 detik. Sekarang kita mau lanjut start untuk ANOVA interaction plot. Kita mau lihat di mana responsesnya adalah jumlah views, di mana durasi video dan juga jam uploadnya di sini kita jadikan factorsnya. Lalu kita oke, kita lihat di sini kedua bentuk ini berpotongan begitu ya, berarti berhubungan dari di sini ya yang durasi videonya dan juga di sini jam uploadnya kira-kira seperti ini, di mana kita lihat tertingginya ada di sini, berarti tertingginya adalah di durasi video yang di bawah 30 detik ya di titik ini dengan postingan yang di siang hari. Sementara itu yang terendah di sini, di mana yang berwarna merah yaitu di siang hari dengan 30 detik ke atas adalah videonya, kira-kira begitu. Selanjutnya kita mau lakukan apa? Kita mau membuat interpretasi tukinya. Caranya adalah ANOVA, langsung ke General Linear Model, ke Comparisons, di mana responsesnya adalah jumlah views, pairwise, tuki, yang dicentang adalah durasi video, jam upload, blocks yang mempengaruhi. Lalu dengan option, graphs, result, view models yang tidak perlu diubah, di oke saja. Ini kita dapatkan bentuknya seperti ini. Kita baca satu persatu dari yang tuki pairwise untuk yang di sini durasi video. Di mana lihat di sini groupingnya. Groupingnya keduanya di grup yang sama, grup A. Berarti ada perbedaan yang tidak terlalu signifikan ya, maka digolongkan di grup yang sama dengan min, rata-ratanya angkanya sekian. Di mana pastinya yang lebih baik adalah yang menghasilkan rata-ratanya lebih tinggi. Berarti untuk durasi video lebih baik yang di bawah 30 detik. Meskipun mereka tidak berbeda signifikan yang terlalu jauh. Sementara untuk jam upload juga sama, dilihat di grouping yang sama pada jamnya ya, malam maupun siang, berbeda tipis juga, tapi di 8.616, di mana ini adalah lebih baik ya, karena minnya lebih tinggi. Sementara itu untuk tuki pada blocks-nya juga sama, lihat yang angkanya paling tinggi di 13.554,2, ini dengan blocks-nya blocks ke-10. Ini adalah groupingnya sama-sama semuanya di grup A, berarti yang paling baik adalah dari semuanya yaitu yang blocks 10, karena rata-ratanya paling tinggi. Lihat juga yang 4 dan 8, 5.000-an ya, begitu ya, mereka berbeda secara tipis-tipis. Di mana blok nomor 10 diutamakan karena di atas 9 blok lainnya. Kira-kira seperti itu untuk tukinya. Maka kesimpulan yang bisa didapatkan dari eksperimen kali ini adalah, pertama, model memenuhi syarat IIDN, yaitu adalah independent, identic, distributed, dan juga normal. Lalu berikutnya adalah faktor jam upload dan juga durasi video tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah views yang diperoleh. Lalu berikutnya adalah interaksi jam upload dengan durasi video berperan sangat penting, yaitu tadi pada Pareto diagram yang ada. Lalu jam upload yang menghasilkan jumlah views tertinggi adalah pada malam hari pada rentang waktu 00 hingga 02.00. Sementara itu, untuk durasi video yang menghasilkan jumlah views tertinggi adalah untuk video-video yang di bawah 30 detik. Maka dari itu, ini adalah hasil yang saya peroleh pada eksperimental design kali ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.